Asesmen diagnostik. Menurut Suryadi, dalam kurung 2017, asesmen diagnostik peserta didik merupakan proses yang melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan belajar, minat, motivasi, serta gaya belajar peserta didik untuk merumuskan diagnosis dan rekomendasi pembelajaran yang efektif. Tujuan asesmen diagnostik mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan asesmen non-kognitif. Mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Tujuan asesmen kognitif. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan aspek non-kognitif, seperti sikap, nilai, kepribadian, motivasi, dan keterampilan sosial emosional. Berikut ini adalah penjelasan mengenai persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Persiapan. Menentukan tujuan, tentukan tujuan spesifik dari asesmen diagnostik non-kognitif, misalnya untuk memahami keterampilan sosial emosional siswa atau untuk mengidentifikasi faktor motivasi yang mempengaruhi belajar. B. Pemilihan instrumen, pilih instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data non-kognitif seperti kuesioner, wawancara, observasi langsung, atau penilaian diri. C. Pengembangan instrumen. Jika tidak ada instrumen yang sesuai, Anda dapat mengembangkan instrumen asesmen non-kognitif yang relevan dengan bantuan pakar atau melalui literatur terkait. D. Mengorganisir jadwal. Tentukan jadwal asesmen dan komunikasikan kepada peserta didik dan staf terkait agar mereka siap dan tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data, terapkan instrumen yang dipilih untuk mengumpulkan data non-kognitif. Misalnya, jika menggunakan kuesioner, berikan kepada peserta didik untuk diisi, atau jika menggunakan wawancara, lakukan wawancara 1-1 dengan peserta didik. B. Observasi, perhatikan dan amati perilaku, interaksi sosial, dan respons peserta didik dalam situasi tertentu, seperti saat bekerja dalam kelompok atau saat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. C. Catatan dan dokumentasi, catat data yang diperoleh dengan jelas dan akurat. Gunakan metode dokumentasi yang sesuai, seperti mencatat hasil observasi atau mencatat jawaban dari wawancara. Tindak lanjut. Analisis data non-kognitif yang terkumpul untuk memahami pola, tren, dan temuan yang muncul. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu dalam aspek non-kognitif. B. Penafsiran dan diagnosis. Tafsirkan hasil data non-kognitif dan buat diagnosis mengenai faktor-faktor non-kognitif yang mempengaruhi belajar dan perkembangan peserta didik. C. Perencanaan dan intervensi. Berdasarkan hasil asesmen, buat rencana intervensi yang sesuai untuk mengatasi hambatan atau memperkuat aspek non-kognitif yang perlu diperbaiki. Misalnya, mengembangkan program pengembangan keterampilan sosial emosional atau memberikan dukungan motivasi tambahan. D. Pemantauan dan evaluasi. Lanjutkan untuk memantau kemajuan peserta didik dalam aspek non-kognitif yang dinilai. Evaluasi intervensi yang dilakukan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa asesmen diagnostik non-kognitif harus dilakukan dengan sensitivitas, etika, dan kehati-hatian dalam memperlakukan data individu. Asesmen diagnostik kognitif melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan aspek kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan berpikir, dan kemampuan intelektual. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang terkait dengan asesmen diagnostik kognitif. Persiapan. Menentukan tujuan. Tentukan tujuan spesifik dari asesmen diagnostik kognitif, misalnya untuk mengukur tingkat pemahaman materi pelajaran atau untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kemampuan berpikir kritis. B. Pemilihan instrumen. Pilih instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data kognitif seperti tes standar, tugas atau proyek, atau portofolio kognitif. C. Pengembangan instrumen. Jika tidak ada instrumen yang sesuai, Anda dapat mengembangkan instrumen asesmen kognitif yang relevan dengan bantuan pakar atau menggunakan pedoman dan standar yang telah ada. D. Mengorganisir jadwal. Tentukan jadwal asesmen dan komunikasikan kepada peserta didik dan staf terkait agar mereka siap dan tersedia. Pelaksanaan. Penyajian tes. Berikan instrumen tes kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan. B. Pengawasan. Pastikan tes dilaksanakan dalam lingkungan yang terkontrol dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jaga keabsahan dan keandalan tes dengan memastikan adanya pengawas yang memantau pelaksanaan tes.
C. Perekaman hasil. Catat dan dokumentasikan hasil tes secara akurat. Pastikan data yang diperoleh tersimpan dengan aman dan kerahasiaan terjaga. Tindak lanjut. A. Analisis data. Analisis data kognitif yang terkumpul dengan menggunakan metode yang sesuai seperti penghitungan skor atau interpretasi kualitatif dari respons peserta didik. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu dalam aspek kognitif yang diukur. B. Interpretasi dan diagnosis. Tafsirkan hasil data kognitif untuk memahami tingkat kemampuan peserta didik, potensi perkembangan, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam belajar dan perkembangan kognitif. C. Penyusunan laporan. Buat laporan hasil asesmen diagnostik kognitif yang jelas dan informatif. Sampaikan temuan kepada pihak yang berkepentingan seperti guru, orang tua, atau tim multidisiplin yang terlibat dalam pendidikan peserta didik. D. Perencanaan dan intervensi berdasarkan hasil asesmen buat rencana intervensi yang sesuai untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi kognitif peserta didik. Rencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. C. Pengembangan instrumen. Jika tidak ada instrumen yang sesuai, Anda dapat mengembangkan instrumen asesmen kognitif yang relevan dengan bantuan pakar atau menggunakan pedoman dan standar yang telah ada. D. Mengorganisir jadwal. Tentukan jadwal asesmen dan komunikasikan kepada peserta didik dan staf terkait agar mereka siap dan tersedia. Pelaksanaan. A. Penyajian tes. Berikan instrumen tes kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan. B. Pengawasan. Pastikan tes dilaksanakan dalam lingkungan yang terkontrol dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jaga keabsahan dan keandalan tes dengan memastikan adanya pengawas yang memantau pelaksanaan tes. C. Perekaman hasil. Catat dan dokumentasikan hasil tes secara akurat. Pastikan data yang diperoleh tersimpan dengan aman dan kerahasiaan terjaga. C. Perekaman hasil. Catat dan dokumentasikan hasil tes secara akurat. Pastikan data yang diperoleh tersimpan dengan aman dan kerahasiaan terjaga. B. Interpretasi dan diagnosis. Tafsirkan hasil data kognitif untuk memahami tingkat kemampuan peserta didik, potensi perkembangan, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam belajar dan perkembangan kognitif. C. Penyusunan laporan. Buat laporan hasil asesmen diagnostik kognitif yang jelas dan informatif. Sampaikan temuan kepada pihak yang berkepentingan, seperti guru, orang tua, atau tim multidisiplin yang terlibat dalam pendidikan peserta didik. D. Perencanaan dan intervensi. Berdasarkan hasil asesmen, buat rencana intervensi yang sesuai untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi kognitif peserta didik. Rencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dan asesmen haruslah menjadi kesatuan yang utuh, oleh karena itu keduanya harus memiliki prinsip yang saling menguatkan. Adapun masing-masing prinsip tersebut yakni prinsip pembelajaran, satu aktif dan konstruktif. Pembelajaran lebih efektif ketika peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru melalui interaksi, eksplorasi, dan refleksi. 2. Signifikan dan relevan. Pembelajaran lebih bermakna ketika konten yang diajarkan memiliki relevansi dan kaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Konten yang signifikan dan relevan dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. 3. Kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong peserta didik untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan membangun pemahaman bersama. Melalui kolaborasi, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. 4. Berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang efektif memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu peserta didik. Guru memahami perbedaan individu dan menyediakan pengalaman belajar yang relevan dan memungkinkan peserta didik untuk berkembang secara optimal. 5. Mendukung metakognisi. Pembelajaran metakognitif mengajarkan peserta didik untuk menjadi sadar terhadap proses berpikir mereka sendiri. Peserta didik diajak untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pemahaman dan kinerja mereka sendiri. Prinsip ini membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri dan reflektif. Prinsip asesmen kurikulum merdeka, 1. Autentik. Asesmen harus mencerminkan situasi nyata dan tuntutan dunia nyata. Asesmen yang autentik melibatkan tugas dan konteks yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan peserta didik di dalam dan di luar kelas. 2. Holistik.
Asesmen holistik melibatkan pengukuran yang komprehensif terhadap berbagai aspek kemampuan dan potensi peserta didik termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Asesmen harus mencakup penilaian yang seimbang dan menyeluruh. 3. Berkelanjutan. Asesmen harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Ini berarti mengumpulkan informasi mengenai kemajuan peserta didik dari waktu ke waktu, bukan hanya pada akhir suatu periode atau ujian. 4. Formatif. Asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik segera kepada peserta didik dan guru tentang kemajuan belajar mereka. Asesmen formatif membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. 5. Membangun potensi. Prinsip ini menekankan pada penggunaan asesmen sebagai sarana untuk membangun potensi dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Asesmen diarahkan pada memajukan kemampuan belajar peserta didik dan membantu mereka mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Asesmen dan prinsip pembelajaran saling terkait dan saling mendukung dalam konteks pendidikan. Berikut adalah keterkaitan antara asesmen dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. 1. Aktif dan konstruktif. Asesmen yang efektif melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses evaluasi. Peserta didik terlibat dalam merespon pertanyaan, menyelesaikan tugas, atau menjelaskan pemahaman mereka. Dengan berpartisipasi aktif dalam asesmen, peserta didik dapat membangun pemahaman baru dan merefleksikan proses belajar mereka. 2. Signifikan dan relevan. Asesmen yang bermakna dan relevan membantu peserta didik memahami keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Asesmen yang dirancang dengan konteks yang relevan dan tugas yang signifikan akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata. 3. Kolaboratif. Asesmen kolaboratif dapat mendorong interaksi antara peserta didik dalam tim atau kelompok. Melalui asesmen kolaboratif, peserta didik dapat berdiskusi, berbagi ide, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Hal ini memperkaya proses pembelajaran dan memungkinkan peserta didik untuk belajar bersama dan saling mendukung. 4. Berpusat pada peserta didik. Asesmen yang memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar individu peserta didik dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Dengan memahami kebutuhan peserta didik, asesmen dapat disesuaikan untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan memungkinkan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. 5. Mendukung metakognisi. Asesmen dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik. Melalui asesmen, peserta didik dapat merefleksikan pemahaman mereka sendiri, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan strategi belajar yang efektif. Asesmen yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses evaluasi dapat membantu mereka menjadi pembelajar yang mandiri dan memahami lebih dalam tentang proses berpikir mereka sendiri. Dengan demikian, asesmen yang baik harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat secara aktif, membangun pemahaman, memiliki relevansi, mendukung kerja kolaboratif, memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan mengembangkan keterampilan metakognisi. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen formatif dan sumatif tetap relevan sebagai bagian dari pendekatan evaluasi pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai asesmen formatif dan sumatif menurut kurikulum Merdeka, beserta beberapa bentuk asesmennya dan contoh terbaru. Asesmen formatif. Asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk memberikan umpan balik yang segera kepada peserta didik dan guru mengenai kemajuan belajar peserta didik serta memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen ini bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru menggunakan hasil asesmen formatif untuk memandu pengajaran dan memberikan bimbingan yang sesuai. Bentuk-bentuk asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka dapat meliputi observasi kelas. Guru secara langsung mengamati peserta didik saat mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun dalam kelompok. Observasi ini membantu guru dalam melihat partisipasi, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik secara langsung. Tugas formatif. Tugas yang dirancang untuk memeriksa pemahaman dan kemampuan peserta didik secara berkala. Contohnya, tugas tulis, tugas proyek, presentasi, atau diskusi kelompok. Kuis atau tes pendek. Tes pendek atau kuis dapat digunakan secara reguler untuk memeriksa pemahaman peserta didik terhadap materi yang baru dipelajari. Peer assessment. Peserta didik memberikan umpan balik dan penilaian terhadap karya atau prestasi sesama peserta didik dalam konteks kerja kelompok atau proyek kolaboratif. Refleksi dan jurnal.
Peserta didik diminta untuk merefleksikan proses belajar mereka dan mencatat pemahaman, kesulitan, dan pencapaian dalam jurnal atau catatan refleksi. Contoh terbaru dalam praktiknya, asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka dapat menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, seperti platform pembelajaran daring atau aplikasi yang memungkinkan guru untuk memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan, dan memberikan umpan balik secara online. Misalnya, guru dapat menggunakan platform pembelajaran daring untuk memberikan tugas formatif, melihat hasil secara real-time, dan memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran. Asesmen ini memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap tingkat pemahaman dan prestasi peserta didik, serta digunakan untuk pengambilan keputusan terkait evaluasi akhir. Bentuk-bentuk asesmen sumatif dalam kurikulum Merdeka dapat mencakup 1 ujian akhir semester. Ujian yang meliputi seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester atau periode pembelajaran tertentu. 2 proyek akhir. Peserta didik diminta untuk mengerjakan proyek atau tugas yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap konsep atau topik tertentu. 3 portofolio. Kumpulan karya atau bukti prestasi peserta didik yang mencakup berbagai tugas atau proyek yang telah mereka kerjakan selama periode pembelajaran. 4 presentasi atau pertunjukan. Peserta didik menampilkan hasil belajar mereka melalui presentasi lisan, pementasan, atau demonstrasi keterampilan. 5 ujian nasional atau ujian sekolah. Ujian yang dilaksanakan secara nasional atau di tingkat sekolah untuk menilai pencapaian peserta didik pada tingkat akhir pendidikan. Contoh terbaru. Dalam konteks kurikulum Merdeka, beberapa contoh terbaru asesmen sumatif dapat mencakup penggunaan portofolio digital yang memungkinkan peserta didik mengunggah dan membagikan karya-karya mereka secara online. Selain itu, adaptasi dalam penggunaan teknologi juga dapat memungkinkan pelaksanaan ujian nasional atau ujian sekolah secara daring. Perlu dicatat bahwa contoh-contoh di atas adalah gambaran umum dan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, sehat selalu sahabat vokasi.